Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Jembatan kapal terjatuh, 1 unit mobil terjun ke Danau Toba. Belasan rumah warga di Tapanuli Tengah diterjang angin puting beliung. Gubernur Sumatera Utara kembali aktifkan rumah sakit Marta Friska Medan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita awali Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. 1 unit mobil terjun ke Danau Toba setelah sebuah jembatan penyeberangan kapal bergeser akibat angin kencang. Peristiwa tersebut mengakibatkan 1 orang penumpang tewas dan berdasarkan keterangan warga di lokasi kejadian, mobil korban sempat mengapung sebelum akhirnya tenggelam. Diduga dipicu angin deras di kawasan Danau Toba. 1 unit mobil terjatuh ke Danau Toba setelah jembatan penyeberangan bergeser dari posisinya. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga di lokasi kejadian, saat terjatuh ke Danau Toba, mobil sempat terapung di Danau Toba. Kapal mengangkut 10 unit mobil, namun ketika menyandar mendadak angin kencang, sehingga mengakibatkan kapal maju mundur dan tali tros kapal terputus. Kemudian rantai ramdor ikut terputus. Dalam kejadian tersebut, 1 unit mobil Avanza jatuh. Salah satu penumpang meninggal dunia pada saat korban dilarikan ke Puskesmas Simanindo. Mayat korban akan dibawa ke rumah duka Tebing Tinggi. Menurut warga sekitar, sesaat setelah terjun ke danau, supir mobil sempat kesulitan untuk membuka kaca mobil. Namun akhirnya dibantu warga sekitar dan pintu mobil berhasil dibuka. Selanjutnya warga juga menarik para korban yang terjebak di dalam mobil sembari memberikan pelampung. Memang supirnya bapak itu udah sempat buka pintu sekali, dikasih mili-mili pelampung, dibuka pintu sekali, ditutup lagi, baru bolak-balik dia buka kaca mobil. Ternyata mobilnya tenggelam, baru orang itu keluar mengapung, langsung kami terjun 3 orang ke danau menyelamatkan orang itu. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi ke daratan. Namun Desi, salah seorang penumpang, justru meninggal dunia. Korban diketahui tidak bernyawa ketika tim medis puskesmas menemukan tidak ada respon atas alat oksigen yang dipasangkan ke tubuh korban. Saat dilakukan cek fisik, korban sudah tidak bernyawa. Salah seorang keluarga korban menjelaskan bahwa insiden terjadi ketika jembatan penyeberangan kapal bergeser dan terjatuh, hingga kendaraan di atasnya ikut terjatuh. Kejadian ini sempat menarik perhatian warga sekitar. Hingga malam hari petugas masih terus melakukan penyelidikan di kapal Ihan Batak. Jamarlin Saragih melaporkan untuk Evarina TV. Sebanyak belasan rumah warga di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara rusak parah diterjang angin puting beliung. Peristiwa terjadi akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan tersebut. Beginilah kondisi rumah warga yang terdampak angin puting beliung yang melanda pemukiman di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin sore. Peristiwa tersebut mengakibatkan belasan rumah mengalami rusak parah. Kepala Urusan Pembangunan Desa Marendal II Suyitno mengatakan, pasca hujan dan angin kencang terjadi, pihaknya langsung melakukan pengecekan di lokasi terdampak angin kencang. Dari hasil pendataan terdapat 48 jiwa terdampak peristiwa tersebut. Sementara ini warga yang terdampak terpaksa harus mengungsi di rumah sanak keluarga mereka. Ia juga menyebutkan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang dan Kota Medan telah menyalurkan bantuan berupa sembako dan tenda darurat. Memang melingkar dia, jadi menghantam rumah warga. Pas pula memang saya di rumah itu, di depan saya itu memang depan rumah itu yang dia berat, rumahnya itu habis sengnya itu semua. Jadi alhamdulillah kita di Desa Marendal ini tidak ada korban jiwa. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun pihak desa tetap menghimbau warga untuk tetap waspada apabila terjadi hujan disertai angin kencang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Sementara itu, satu unit rumah di lingkungan 1 Pasar Onan Poriaha, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, ludes dilahap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari video amatir milik warga, terlihat kencangnya tiupan angin membuat kobaran api semakin membesar, hingga meludeskan seluruh bangunan rumah beton milik Idul Simanjuntak dan James Hutagalung. Bahkan pemilik rumah pun tak sempat menyelamatkan seluruh harta benda yang ada di dalam rumah dan hanya bisa pasrah melihat api meludeskan seluruh bangunan. Menurut pemilik rumah, kebakaran terjadi saat dirinya sedang berada di luar dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Kita kurang tahu, Pak. Sebab kita nggak di rumah. Jadi keadaan rumah kosong berarti? Iya. Yang saya tempati rumah kosong. Saya tinggalkan itu lah. Keluarga di rumah tadi? Pindah. Semua keluarga keluar gitu? Keluar sini lah. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Tapanuli Tengah yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena posisi rumah yang berada di kawasan padat penduduk. Sementara itu, aparat Kecamatan Tapian Nauli masih melakukan pendataan dan korban untuk sementara tinggal di rumah kerabatnya yang dekat dengan lokasi kebakaran. Kebakaran kebetulan orang kelurahan ada di seputaran ini, pas kebetulan ada pekerjaan itu sekitar pukul 10. Berapa rumah yang terbakar hari ini? Kalau rumah itu rumah kopel 2 unit rumah itu 2 unit rumah yang terbakar. Korban sendiri kampung saat ini di mana? Oh, kalau korban masih di rumah keluarga kami evakuasi. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti peristiwa kebakaran yang meludeskan satu rumah warga tersebut. Baharuddin Simanulang melaporkan untuk Evarena TV. Gubernur Sumatera Utara kembali aktifkan Rumah Sakit Marta Friska Medan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi kembali mengaktifkan Rumah Sakit Marta Friska Multatuli di Medan sebagai rumah sakit rujukan utama pasien COVID-19. Pengaktifan kembali rumah sakit tersebut untuk menjawab kebutuhan kamar pasien COVID-19 di Sumatera Utara yang terus menipis. Sebelumnya, kerjasama Pemprov Sumut dengan Rumah Sakit Rujukan Utama COVID-19 ini diputuskan berakhir pada awal Mei lalu. Namun, kebijakan tersebut dibatalkan melihat kondisi pandemi di Sumut yang terus meningkat. Kondisi ini semakin diperparah karena sejumlah rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 mengeluh kehabisan kamar. Dengan kondisi demikian, Pemprov Sumut kembali mengaktifkan rumah sakit berkapasitas 120 ruangan tersebut sebagai rujukan utama. Rumah sakit ini diproyeksikan bisa menampung lebih dari 200 pasien COVID-19. Jika sebelumnya biaya operasional rumah sakit seluruhnya ditanggung Pemprov Sumut, dalam kerjasama kedua ini Pemprov hanya bertindak sebagai fasilitator, serta memberi sejumlah fasilitas pendukung di rumah sakit. Setelah ini ditutup, tempat tidur kita kan penuh jadinya. Karena apa? Ini ada 120 room. 120 room itu bisa ada satu kamar yang bisa nampung 3 pasien, satu keluarga. Akhirnya kamar rumah sakit yang di sana tidak cukup. Untuk ini kita buka 120 room kamar. Ada yang di Marta Friska juga berapa kamar? 100 kamar. Berarti sudah 220. Di Langkat rumah sakit apa? 100 kamar. 100 kamar, berarti 300 kamar kita buka untuk rakyat kita ini. Data terakhir 30 Mei kemarin, angka konfirmasi positif COVID-19 di Sumut telah mencapai 31.895 kasus. Angka ini naik 72 kasus dari hari sebelumnya. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarena TV. Informasi berikutnya pemirsa, pesta hajatan pernikahan di Medan, Sumatera Utara dibubarkan pihak kepolisian sektor Medan Timur karena diduga melanggar protokol kesehatan.
Tim gabungan TNI, Polri, dan Pol PP membubarkan acara pesta pernikahan di Jalan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara, yang menimbulkan kerumunan dan diduga melanggar protokol kesehatan pada Minggu malam. Hajatan yang diiringi musik organ tunggal tersebut langsung dihentikan dan para undangan diminta untuk pulang ke rumah masing-masing. Sebelumnya pihak penyelenggara tidak memberitahukan hajatan tersebut kepada petugas, baik kepada pihak kecamatan maupun Polsek Medan Timur. Kapolsek Medan Timur Kompol M. Arifin mengatakan, pesta pernikahan yang dibubarkan tersebut menimbulkan kerumunan orang dan dikhawatirkan menimbulkan klaster penyebaran COVID-19. Para undangan juga telah melanggar prokes dengan tidak menjaga jarak antar sesama. Untuk itu kita lakukan pembubaran terhadap pesta tersebut. Langsung kita suruh yang punya hajatan untuk membuat pernyataan. Kalau malam itu jam sampai jam berapa rupanya mereka? Kami datang pukul 22 masih melaksanakan hiburan dan ramai pengunjungnya. Melanggar prokes, Bang? Melanggar prokes. Pembubaran pesta pernikahan ini berlangsung aman dan pihak keluarga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarena TV. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan menggerebek satu rumah di Kelurahan Sidakal, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan 2 orang pengedar narkoba serta barang bukti 120 gram ganja kering. Inilah video amatir milik Polres Kota Padang Sidempuan saat petugas melakukan penggerebekan di satu rumah di Jalan Alboin Harahap, Kelurahan Sidakal, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Dari penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 2 orang tersangka, yakni HJ 32 tahun dan ZB 35 tahun. Petugas juga menemukan 34 bungkus kecil diduga ganja dengan berat 120 gram. Ibtu Tony Hutapea, Kepala Bagian Operasi Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan menyampaikan, penggerebekan dan penangkapan terhadap kedua tersangka berawal dari laporan masyarakat yang resah daerahnya dijadikan sarang peredaran narkoba. Dari pemeriksaan petugas, kedua tersangka merupakan residivis yang sudah pernah masuk dan keluar penjara dalam kasus yang sama. Setelah kami tindak lanjuti, kemudian kami menemukan 2 orang, itu namanya si Julfikar Batubara alias Jul, satu lagi Jambak Kabang. Dan kami temukan 34 bungkus dalam bungkus nasi yang dikeping-keping itu. Diduga berisi narkotika golongan 1 yaitu ganja. Dan kemudian setelah kami telusuri lagi, kami pengembangan ke rumah Julfikar Batubara dan kami temukan lagi barang yang sama yaitu ganja. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman masing-masing 5-20 tahun penjara. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarena TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Mobil minibus milik seorang jurnalis di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara dibakar orang tidak dikenal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pasca kejadian, dugaan teror keluarga korban mengalami trauma. Mobil milik Pujianto, wartawan salah satu media televisi swasta di Kabupaten Serdang Bedagai, diduga sengaja dibakar oleh orang tak dikenal. Peristiwa pembakaran mobil tersebut diketahui oleh sang istri korban yang saat itu terbangun dari tidur karena mencium bau asap. Mencurigai adanya sesuatu yang terbakar, istri korban kemudian mencari sumber bau tersebut dan melihat mobil telah terbakar. Dugaan mobil korban dibakar oleh orang tak dikenal karena saat berupaya memadamkan api, korban mencium aroma bensin. Sementara di sekitar lokasi rumah korban juga ditemukan sendal yang diduga milik pelaku. Dugaan teror terhadap korban juga berkaitan dengan kerja jurnalistik yang sedang dikerjakan oleh korban.
di mana sebelum peristiwa itu terjadi pada sore hari korban ada melakukan investigasi ke lokasi perjudian yang dikeluhkan oleh warga di sekitar tempat tinggal korban. Jadi ketahuannya itu sekitar pukul 02.15 dini hari ya. Waktu itu kan asap dari tebakannya ini masuk ke dalam rumah. Istriku nyesak di hidungnya, kayak bangun dia bingung asap apa ini gitu. Dibuka pintu udah terlihat marak api. Di bagian mana tuh, Bang? Ban belakang sebelah kanan. Jadi aku keluar gitu lihat dah marak memang api. Aku masuk ke belakang ambil air. Istriku di depan minta tolong karena kebetulan kan yang di sebelah ini saudara semua gitu. Jadi aku keluar bersamaan sama saudara-saudara udah bawa air. Itu kami siram, apinya makin melebar. Jadi dugaanku ini berarti minyak, ada sengaja yang membakar gitu dugaanku. Atas peristiwa tersebut, korban sudah melaporkan dugaan teror yang dialaminya ke Mapolsek Firdaus Polres Serdang Bedagai. Sementara alat bukti berupa sandal yang diduga milik pelaku sudah diserahkan kepada petugas kepolisian. Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kabupaten Deli Serdang Serdang Bedagai Tebing Tinggi, Jufri Hafiz mengecam serta menyayangkan aksi keji yang dilakukan oleh pelaku yang telah membakar mobil korban. Kami dari IJTI Kabupaten Deli Serdang Serdang Bedagai Tebing Tinggi mengecam keras terjadinya pembakaran mobil anggota kami. Hal ini sangat disayangkan terhadap pembakaran tersebut. Hal ini menjadi suatu tindakan yang sangat merugikan pada jurnalis. Dalam hal ini kami meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas. Pihaknya berharap pihak kepolisian segera mengungkap pelaku pembakaran tersebut. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, ribuan warga lanjut usia di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara akan divaksinasi massal selama 2 hari. Selain menurunkan angka penyebaran COVID-19, vaksinasi juga untuk mencegah para warga lanjut usia terdampak COVID-19. Sesuai dengan program pemerintah pusat, bahwa program untuk lansia ini diutamakan karena kerentanan terhadap serangan daripada COVID-19 ini kepada orang-orang lansia akibat faktor umur dan juga faktor kerentanan terhadap daripada fisiknya dia sendiri terhadap virus-virus yang datangnya dari luar. Jadi oleh karena itu memang menjadi prioritas adalah lansia. Untuk target jumlah ini, Pak Wali ada Pak Wali? Kita menyatakan secara total Tebing Tinggi ini hampir kita butuhkan vaksin 120.000 totalnya nanti. Dari jumlah 172.000 warga Tebing Tinggi, kita butuh sekitar 120.000. Sampai sekarang ini kita baru mencapai target 9.400. Oleh karena itu kita telah mengajukan surat kepada pemerintah pusat untuk meminta 50.000 lagi. Salah seorang peserta mengatakan dirinya mengikuti vaksin karena anjuran pemerintah untuk melakukan vaksinasi agar dapat meminimalisir masuknya virus COVID-19. Jadi saya ikut saran yang pemerintah. Ada nggak rasa takut dengan vaksin? Ada. Apa? Setelah divaksin apa rasanya? Tidak apa-apa, biasa saja. Apa harapan Bapak dengan warga lain? Harapan alangkah baiknya kalau masyarakat sadar kewajibannya dan mau saran negara, saran pemerintah. Data terakhir pasca Lebaran, penderita COVID-19 di Kota Tebing Tinggi menunjukkan peningkatan. Kasus positif 49 orang, meninggal 37 orang, sembuh 482 orang. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.